Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu sehat dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada kesempatan video kali ini, saya mau berbagi lagi kepada teman-teman. Kebetulan sore ini saya lagi merawat tanaman saya, tanaman cabai ya khususnya. Dimana di waktu yang bersamaan ini tanaman-tanaman cabai saya ada beberapa yang terserang hama dan penyakit yang umum menyerang di musim hujan. Tapi saya sortir untuk menyembuhkan, mencegah, dan membuang yang tidak selamat. Alangkah lebih baiknya sambil saya konten ya, sambil saya berbagi kepada teman-teman. Intinya walaupun sini sedikit bisa bermanfaat bagi teman-teman. Semoga teman-teman bisa nonton video ini sampai habis agar tidak salah paham nantinya. Oke, langsung saja. Penyakit apa aja yang saya sharing, yang penyakit hama atau penyakit apa aja yang sering menyerang tanaman cabai di musim hujan. Teman-teman semua, sambil saya tunjukkan hama atau penyakit apa saja yang sering menyerang tanaman kita di waktu musim hujan. Terlebih di sini yang paling banyak saya menanam tanaman cabai, yaitu diantaranya yang kebetulan tanaman cabai saya masuk masa generatif atau masa pembuahan. Ya, ini yang pertama yaitu Anthranoxa. Ciri-ciri Anthranoxa sendiri seperti ini. Terjadi bercak kehitaman pada buah ya, pada buah cabai terjadi bercak kehitaman. Apabila kita biarkan akan merambat ke buah-buah yang lainnya. Kita juga bisa jadi seperti ini ya. Yang udah mata rata-rata seperti ini adalah serangan Anthranoxa, dan kita biarkan seperti ini jadinya membusuk ya. Sambil dicabut aja ya. Itu yang pertama, yaitu serangan Anthranoxa, munculnya bercak kehitaman pada buah cabai itu sendiri ya teman-teman. Yang kedua yaitu ulat kerayak. Ulat kerayak sendiri menyerang pada tanaman cabai saya yang sudah masuk usia ya. Masuk usia di sini dalam artian sudah beberapa kali panen. Seperti ini nih. Karena ulat kerayak itu menyerang pada malam hari yang bisa membuat daun tanaman gundul seperti ini. Terlihat di sini di bawahnya daunnya masih pada utuh. Cuma terlihat di atas gundul sampai batangnya itu menua ya. Ya, ini yang baru yang masih baru-baru keserang ini. Lihat teman-teman sendiri di sini tanamannya, sini daunnya pada gundul ya. Dan yang ketiga, tidak mesti menyerang di waktu musim hujan, tapi ini juga merupakan hama atau penyakit cabai yang umum yang pastinya sering menyerang pada tanaman cabai teman-teman apabila kurang diperhatikan atau kurang diurus, yaitu virus kuning. Virus kuning ini sendiri terlihat daun-daun bule atau kebulai yang menyebabkan tanaman cabai itu menguning ya, seperti ini. Kita biarkan, kita tidak urus, akhirnya lama-kelamaan daun cabai yang kebulai atau bule begini lama-lama menguning. Seperti ini contohnya. Kelihatannya kurang menarik sekali ya. Di samping kurang menarik, tentunya tanaman cabai ini tidak sehat. Lain hal seperti tanaman cabai yang berada di sana ya. Cabai yang baru segar-segar, masih muda-muda ya. Ini tanaman cabai yang kurang keurus. Tanaman cabai yang kebulai atau penyakit virus kuning ya. Untuk hama atau penyakit yang sering menyerang tanaman cabai kita, pada urutan berikutnya adalah rebah batang. Rebah batang sendiri sering menyerang pada tanaman cabai yang masih dalam usia vegetatif, dalam artian masih muda ya. Seperti ini tanaman cabai baru berapa bulan ya, baru 1 bulan setelah pindah tanam. Lihat batangnya melehoi, ini batangnya terlihat, batangnya merebah gini, rasa males ya tuh. Ya langkah yang paling kita
paling pertama kita rapikan, kita tegakkan lurus seperti ini, dan media tanamnya kita tumpuk di atasnya. Dan yang terakhir yang saya alami di kebun saya ini disebut Saka Farming, yaitu penyakit yang umum juga yang serang pada cabai, yaitu keriting daun. Keriting daun sendiri menyerang pada hama trip dan kutu-kutuan seperti ini teman-teman. Ini ada jelas keriting daunnya. Oke teman-teman semua, itu tadi beberapa penyakit yang saya share yang terjadi pada halaman kebun kecil Saka Farming, yang mana untuk penanganannya sendiri insya Allah saya akan share lagi. Ini saya kenakan dulu penyakit yang saya alami di kebun saya yang menyerang, yang kebetulan ini musim hujan dan rata-rata sebagian besar menyerang di saat musim hujan. Dan kalau penyakit-penyakit selain cabai seperti halnya tumbuhan-tumbuhan tambul lapot seperti alpukat ataupun jambu dan lainnya, itu rata-rata mereka terkena penyakit dari pungi dari perakaran, terlebih alpukat yang rentan penyakit akar putih. Dan kesemuanya itu disebabkan karena kurangnya perawatan dan juga pengaruh pergantian musim, sehingga di saat kita kurang merawat, kita tidak siap, maka terjadi hal-hal seperti berikut, di mana yang menyerang pada tanaman cabai yang umumnya terjadi yaitu serangan antranoksa, ulat gerayak. Ulat gerayak sendiri bukan hanya tanaman cabai ya, dia kepada tanaman-tanaman lainnya seperti tanaman tambul lapot juga. Ulat gerayak dan virus kuning. Kalau virus kuning sendiri udah spesial, itu rata-rata menyerang tanaman cabai. Virus kuning, rebah batang sendiri tadi saya jelaskan menyerang pada tanaman cabai di masa vegetatif atau baru-baru pindah tanam. Dan yang terakhir penyakit keriting daun yang umum yang sering menyerang tanaman hortikultura seperti cabai. Oke, kesemuanya itu insya Allah saya akan rapikan satu persatu, baik saya sortir ataupun saya obati, baik dengan cara organik ataupun dengan cara yang sintetis. Adapun kalau bahan-bahan yang sintetis yang umum dipakai oleh petani rumahan seperti saya yang waktunya kurang, yang waktunya terbatas, bisa saya akan taruh ya, saya akan sisipkan di deskripsi rekomendasi obat-obat sintetis apa saja yang bagus untuk pertumbuhan cabai. Dan notabene kalau untuk penggunaan sendiri lebih baik kita hentikan pengobatan itu di saat masa-masa seperti ini, yaitu masa generatif atau masa pembuahan, karena namanya petani rumahan yang jalan seperti kecil ini tidak menutup kemungkinan buah-buahnya seperti buah cabai ini kita konsumsi sendiri ya. Setelah menonton video ini sampai akhir, mohon maaf saya closing dengan langsung saja ya, dikarenakan cuaca juga tidak mendukung dan saya juga sedang merekam sendiri. Maka dari itu saya pamit. Terima kasih. Apabila ada penyampaian yang miskomunikasi, bisa kita komunikasikan lagi di kolom komentar. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.